Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Suryaman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Rencana yang Baik. Bacaan kita berdasarkan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 berbunyi demikian. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, juga para pendengar Radio Maestro, apa rencana Anda hari ini? Ketika kita bangun tidur di pagi hari, tentu ada banyak rencana yang sudah kita miliki ataupun yang sudah kita pikirkan. Mungkin kita sudah merencanakan untuk sarapan apa, masak apa, jam berapa kita akan berangkat kerja, memakai pakaian yang mana, menggunakan kendaraan apa, bersama siapa. Lalu siang hari kita ketika istirahat, kita pun mungkin sudah berencana mau istirahat di mana, makan siang di mana, dan lain sebagainya. Ketika kita bangun pagi hari ini, mungkin sudah ada banyak rencana untuk melakukan liburan ke berbagai tempat wisata, mumpung anak-anak kita juga sedang libur sekolah. Atau kita berencana pulang kampung, sekedar berjumpa dan menengok kondisi keluarga kita. Entah itu menengok orang tua kita, menengok anak, menengok cucu. Kita mungkin berencana membuka usaha pada hari ini. Hari ini bisa jadi kita juga sudah berencana memulai pekerjaan yang baru. Mungkin setelah sekian lama kita mengalami PHK, hari ini kita punya pekerjaan yang baru. Bahkan ada juga yang hari ini berencana menikah dan membangun rumah tangga. Jadi ada banyak rencana yang mungkin sudah disusun dan dipersiapkan oleh kita untuk hari-hari ke depan. Rencana yang kita miliki bisa jadi bukan hanya menyangkut keperluan atau kebutuhan hari ini saja yang bersifat jangka pendek. Kita juga mungkin sudah memiliki rencana jangka panjang. Rencana adalah ketetapan tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau untuk meraih hasil yang kita harapkan. Penulis kitab Amsal memberikan nasihat tentang pentingnya sebuah rencana. Amsal pasal 24 ayat 6 mengatakan, karena hanya dengan siasatlah engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Tentu ketika sebuah bangsa atau sebuah negara akan melakukan perang, dia pasti akan memikirkan siasat. Dia akan merencanakan strategi. Dia akan memikirkan bagaimana hal-hal yang akan dilakukan untuk memenangkan peperangan. Yesus juga dalam Lukas 14 ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi setiap orang tentu punya rencana, punya siasat, punya strategi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, bahkan dalam menjalani kehidupannya. Ya, memiliki rencana tentu amatlah baik. Perencanaan menunjukkan bahwa kita memiliki hikmat, kepandaian, pengertian, dan kebijaksanaan. Dengan perencanaan, fokus dan tujuan kita menjadi lebih jelas dan terarah. Perencanaan membuat kita mampu mengurangi kesalahan dalam bertindak. Perencanaan mampu membuat kita mengantisipasi ketidakpastian. Oleh karena itu, rencana yang kita miliki, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, harus disusun dan dipersiapkan dengan baik. Rencana yang baik
diharapkan dapat mendatangkan hasil yang terbaik. Namun, harus disadari juga bahwa rencana yang sesempurna apapun terkadang tidak berjalan dengan baik. Rencana yang sudah disusun dengan sungguh-sungguh bisa hancur berantakan bahkan oleh hal-hal yang sederhana dan sepele. Yakobus pasal 4 ayat 15 memberikan nasihat agar setiap rencana yang kita susun dan persiapkan harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Kata penulis surat Yakobus, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, pertama, rencana yang baik adalah rencana yang disusun dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Kedua, rencana yang baik juga harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, rencana yang baik memberi ruang, bahkan mempersilahkan Tuhan berkuasa atas rencana kita. Bila Tuhan diutamakan dan dilibatkan dalam rencana kita, maka rencana kita bukan hanya sejalan dengan kehendak Tuhan, tetapi lebih daripada itu, rencana kita menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ada pepatah mengatakan manusia bisa merencanakan ini dan itu, namun yang memutuskan terjadinya ini dan itu tetaplah Tuhan. Ada kalanya Tuhan memberikan kita kebebasan untuk melakukan segala yang kita rencanakan. Namun ada kalanya Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan segala hal yang kita inginkan. Tidak selalu rencana yang kita rancang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi yang harus kita yakini ialah Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam setiap perencanaan kita. Apa rencana kita hari ini? Apa rencana kita esok hari dan seterusnya? Apakah rencana kita sudah disusun dan dipersiapkan dengan baik? Apakah Tuhan diutamakan dan dilibatkan dalam rencana kita? Dan apakah kita memberi ruang, bahkan mempersilahkan Tuhan untuk menjadikan rencana kita bagian dari rencananya? Apapun rencananya, susun dan persiapkan sebaik mungkin. Kita libatkan Tuhan dan juga membiarkan Tuhan berkuasa atas rencana kita. Hidup bersama Tuhan harus punya rencana, bahkan berencana sesuai kehendak dan kuasa-Nya. Amin.